Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Dirham Najwa, NIM 3233121029. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan yang ada di Pulau Sumatera. Salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kebesaran kerajaan ini dapat dilihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri hingga saat ini. Istana Siak Sri Indrapura berlokasi di Sri Indrapura, Kabupaten Kampung Dalam, Kabupaten Siak, Riau. Istana ini memiliki nama lain yaitu Istana Asyariyah Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor, dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang merintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang tunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Istana Siak ini terdiri dari 2 lantai dan berdenah segi 4 silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung garuda. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Ada 15 ruangan dari 2 lantai istana Siak. Lantai 1 terdiri dari 6 ruangan, sementara lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Adapun 6 ruangan di lantai 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan ruangan untuk menerima tamu, sedangkan 9 ruangan pada lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Saat ini, Istana Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Istana ini menjadi museum tempat menyimpan benda-benda peninggalan kerajaan Siak. Yang kedua adalah Kesultanan Palembang Darussalam. Para kafilah dagang muslim dari Arab pada awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi sudah masuk ke pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang. Karena adanya hubungan perdagangan maupun hubungan diplomatik antara bangsa Arab dengan Cina yang dimulai pada awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hubungan tersebut dilakukan dengan cara pelayaran perdagangan yang berangkat dari tanah Arab langsung atau sebaliknya untuk berdagang dengan melewati jalur pelayaran Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Dan pada masa itu juga jalur wilayah Nusantara sudah menjadi kekuasaan Sriwijaya. Di kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi sudah terdapat sebuah kelompok pedagang muslim yang tinggal di tepi-tepi sungai besar atau pantai dengan para pedagang lainnya seperti Cina dan India. Hubungan masuknya agama Islam di Palembang dengan perkembangan kerajaan Sriwijaya pada masa itu adalah adanya bukti-bukti kuat tentang hubungan kerjasama perdagangan antara Sriwijaya dengan para pedagang-pedagang asing mulai dari Cina, India, dan Arab. Hubungan dagang yang terjadi antara Sriwijaya dengan pedagang Arab dapat dilihat dari berita-berita Arab yang menyatakan bahwa adanya hubungan dagang dengan Nusantara. Terutama pada masa itu dengan penguasa Sribuja atau Sriwijaya, Kesultanan Palembang Darussalam memiliki warisan budaya dan sejarah yang memengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Kesultanan ini yang berpusat di kawasan Palembang, Sumatera Selatan. Sejarah Kesultanan ini dimulai pada abad ke-17 ketika Sultan Abdurrahman I menetapkan Palembang sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan. Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu pusat perdagangan yang strategis di Nusantara pada masa itu. Dikenal sebagai pelabuhan utama yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Keberhasilan Kesultanan dalam membangun infrastruktur perdagangan seperti pelabuhan yang ramai memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Sebagai aspek ekonomi, Kesultanan Palembang Darussalam juga memainkan peran kunci dalam penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara.
Pusat pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dakwah dan pendidikan agama. Kesultanan Palembang Darussalam menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Pulau Sumatera dan sekitarnya, membawa transformasi besar dalam kehidupan masyarakat setempat. Ketika mengawati keberhasilan kesultanan ini, tidak dapat diabaikan pengaruhnya dalam diplomasi regional. Palembang Darussalam menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Kesultanan Aceh dan Kesultanan Banten, menciptakan jaringan kerjasama yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, kesultanan ini tidak hanya menjadi pusat kekuatan lokal, tetapi juga berperan sebagai bagian integral dari jaringan politik dan ekonomi di Nusantara. Kesultanan Palembang Darussalam juga dikenal sebagai pelindung seni dan budaya. Pusat pemerintahan ini menjadi tempat berkembangnya seni sastra, musik, dan arsitektur Islam. Pengaruh ini tercermin dalam bentuk-bentuk seni tradisional Palembang seperti tari Japin yang mencerminkan perpaduan antara budaya Melayu dan Islam. Meskipun masa kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam berakhir pada abad ke-19, akibat tekanan kolonial Belanda, jejak sejarahnya tetap hidup dalam keberagaman budaya dan agama di Nusantara. Kesultanan ini menjadi bagian integral dari sejarah Indonesia dan memberikan sumbangan penting dalam pembentukan identitas bangsa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.